Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Halo. kembali lagi dengan saya, Teresa Rizka Yunita dari Divisi Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum dari Sekretariat Bawaslu Kabupaten Garut, yang akan memandu pendengar semua untuk mendengarkan podcast hari ini yang tentunya akan sangat menarik. Karena di sini kami mengangkat tema tentang bangga terhadap budaya daerah. Nah, dalam pembahasan tema kali ini, kami sudah mengundang 5 narasumber yang sangat kece dan juga keren di bidangnya. Nah, sebelumnya kita semua sapa dulu yuk kakak-kakaknya. Halo kakak-kakak semua. Hai. Halo. Nah, sebelum saya tanya-tanya sedikit pendapatnya, mungkin di sini kakak-kakak bisa memperkenalkan dirinya masing-masing agar pendengar kita tahu nih narasumber kita ini asalnya dari mana dan juga instansinya juga dari mana. Mungkin bisa dimulai dari Kak Ruri dulu ya untuk memperkenalkan diri. Baik, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Ruri Putri Indah Pawesti. Saya berasal dari Tasikmalaya. Saya bekerja di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Cirebon dengan formasi analis hukum ahli pertama. Salam kenal semuanya. Salam kenal juga Kak. Oke, terima kasih Kak Ruri atas perkenalannya. Yang selanjutnya Mbak Hervinda bisa memperkenalkan diri. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hervinda Fransgenti, biasa dipanggil Vinda. Saya berasal dari Banyuwangi. Untuk saat ini saya bekerja di Bawaslu Kabupaten Cirebon, jabatan penata kelola pengawas pemilihan umum ahli pertama. Oke, salam kenal Kak Hervinda. Halo. Ya, yang selanjutnya Kak Angga bisa memperkenalkan diri Kak. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Angga Dwi Nugraha. Asal saya dari Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Penempatan saya di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Garut. Oke, Untuk salam jabatannya sebagai analis pengelolaan keuangan APBN ahli pertama. Terima kasih. Oke, salam kenal Kak Angga. Untuk yang selanjutnya Kak Malsal bisa memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Kakak Tere atas waktunya. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Malsal Jajuli Hairudin Hermawan. Asal saya dari Kabupaten Subang. Satuan kerja saya Bawaslu Kabupaten Garut. Jabatan saya analis hukum ahli pertama. Oke, salam kenal ya Kak Malsal. Oke, untuk yang terakhir nih narasumber kita Kak Valid ya bisa memperkenalkan diri Kak. Baik, terima kasih Mbak Tere. Saya Valid Sulaiman, asal dari Gorontalo. Eh, saya dari Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Hukum Bawaslu Kabupaten Gorontalo, jabatan Analis Hukum Ahli Pertama Bawaslu Kabupaten Terima Gorontalo. kasih Kak Valid atas perkenalannya. Salam kenal juga Kak. Ya, oke, terima kasih kakak sekalian untuk perkenalannya. Mungkin kita langsung saja masuk ke sesi pertanyaan ya, Kak. Bisa dimulai dari Kak Ruri juga sesuai urutan perkenalan tadi. Mungkin bisa dijelasin nih, Kak Ruri, apa yang menjadi ciri khas dan juga tradisi dari daerah Kak Ruri? Baik, terima kasih Kak pertanyaannya. Kalau di Kabupaten Tasikmalaya itu sendiri ada sebuah kampung adat tradisional Sunda di mana penduduknya masih menjaga erat adat istiadat dan arsitektur di sana juga masih rumah panggung ya. Juga kehidupan sehari-hari yang minim teknologi. Jauh pokoknya dari modernitas zaman sekarang. Namanya itu Kampung Naga. Hmm, Kampung Naga itu berarti seperti kampung Baduy, Kak. Betul. Betul Kak. Oh, berarti di sana tidak tersentuh modernisasi, tidak ada listrik. Tidak ada sama sekali Kak. Tidak ada. Untuk tradisi bagaimana, Kak? Tradisi di sana itu
sangat menjunjung tinggi nilai gotong royong ya Kak. Contohnya itu ketika sedang memperbaiki rumah, di mana seluruh warga di sana itu ikut membantu tanpa pamrih untuk menciptakan kebersamaan dan solidaritas di sana. Berarti sangat solid ya, Kak. Iya sangat Kak. Terima kasih, Kak, atas jawabannya. Mungkin yang Sama-sama. selanjutnya, Kak Hervinda ya, bisa dijelaskan, Kak, apa yang menjadi ciri khas dan juga tradisi dari daerah Kak Hervinda? Baik, akan coba saya jelaskan. Mungkin kalau kebanyakan orang di luar Banyuwangi mengira kalau Banyuwangi itu lebih ke mistis ya. Kebanyakan orang kenalnya kayak gitu. Tapi sebenarnya di sana banyak sekali keunikan-keunikan atau tradisi yang masih dilestarikan. Kalau untuk keunikannya mungkin lebih ke makanan. Orang sana tuh suka makan yang dimix. Kayak misalkan dua kondimen dijadikan satu. Misalkan contohnya rujak soto, kayak gitu. Jadi Mungkin rujak dicampur dengan soto. rujak dicampur dengan soto ya, Kak ya. Sebenarnya Iya, tidak begitu terbayang, tapi bisa dicoba ya, Kak. Mungkin Kakak ada rekomendasi gak, Kak, makanan untuk pendengar kita nanti kalau main ke Banyuwangi? ya nanti kalau misalkan ada yang mau ke Banyuwangi, bisa saya rekomendasikan. Oke, untuk tradisinya bagaimana, Kak? Nah, kalau untuk tradisi sendiri, di sana juga masih banyak dan lestari sekali untuk tradisi. Salah satunya itu ada upacara adat ya. Setiap 1 tahun sekali di sana ada suatu daerah itu mereka suka sekali mengeluarkan kasur atau tempat tidur mereka ke depan rumah untuk di apa namanya dibersihkan secara beramai-ramai. Itu namanya tradisi tolak bala Tolak seperti itu. bala. Tadi daerahnya di mana, Ya, Kak, kalau boleh tahu? itu salah satu daerah di Banyuwangi namanya Desa Kemiren. Nah, kebetulan desa itu adalah desa adat di Banyuwangi. Kayak gitu. Oh, baik, Kak. Terima kasih, Kak, atas penjelasannya. Mungkin yang selanjutnya, Kak Angga, bisa dijelaskan, Kak, apa yang menjadi ciri khas dan juga tradisi dari daerah Kak Angga? Oke, kalau untuk daerah tempat asal saya yaitu di Kulon Progo, kita punya satu makanan khas berbentuk kue, namanya kue wingko. Nah, kue wingko itu kalau bahan dasar pembuatannya itu berasal dari kelapa. Nah, kebetulan memang ke daerah Kulon Progo itu penghasil kelapa yang besar berlimpah gitu. Jadi orang-orang di sana bisa mengolah bahan kelapa tadi menjadi wingko gitu. Hmm. Wingko itu salah satu oleh-oleh juga ya, Kak? Ya, memang kalau orang berwisata ke Kulon Progo yang dari luar kota itu suka bawa oleh-olehnya kue wingko itu. Iya, tahan berapa lama, Kak, kira-kira makanannya? Kalau tahannya karena dia teksturnya kering dan dimasaknya dipanggang, jadi dia bisa tahan sampai 1 bulan. 1 bulan, oh iya. Untuk tradisinya bagaimana, Kak? Kak, kalau untuk tradisinya itu ada satu tradisi namanya tradisi nyekar, yaitu orang yang berkunjung ke makam, tapi kalau di tempat saya itu bisa dalam satu rombongan, misalnya satu RT. Biasanya dilakukan sehabis sholat Idul Fitri. Oh, sehabis sholat Idul Fitri ya, Kak. Oke, terima kasih Kak Angga untuk jawabannya. Mungkin yang selanjutnya Kak Malsal bisa dijelaskan nih Kak, apa yang menjadi ciri khas dan juga tradisi dari daerah Kak Malsal. Oke, baik. Terima kasih untuk tradisi yang menjadi ciri khas dari Kabupaten Subang. Kalau untuk makanan tidak terlalu familiar ya, tapi kalau untuk kesenian itu ada salah satu kesenian yang berasal dari Subang yang menjadi maskot Kabupaten Subang juga, yaitu Sisingaan. Untuk sisingaan itu biasanya penampilannya di momen-momen tertentu atau bagaimana Kak?
Betul, untuk Sisingaan pelaksanaannya itu tidak setiap hari, bahkan tahu event tahunan, bahkan gak setiap agenda yang sifatnya kebudayaan itu boleh menggunakan kesenian Sisingaan. Lebih tepatnya Sisingaan itu cocok digunakan atau dipraktekkan ketika ada acara ruat bumi yang sifatnya satu tahunan. Terus kalau untuk agenda yang lebih rutin itu mungkin di hajatan ketika ada khitanan atau pernikahan. Oh, oke. Terima kasih Kak Malsal untuk jawabannya. Mungkin ini yang terakhir ya, pertanyaan ini terakhir saya tanyakan kepada Kak Valid ya. Apa yang menjadi ciri khas dan tradisi dari daerah Kak Valid? Oke, baik. Terima kasih kembali Mbak Tere. Saya akan menjelaskan terkait dengan ciri khas dari Provinsi Gorontalo itu sendiri yang meliputi budaya seperti tarian polo-palo, tarian longgo, ada juga kain karao, serta sistem kekerabatan Puhalaa dan ritual keagamaan seperti mandi safar. Yang paling unik di Provinsi Gorontalo itu ada beberapa suku, tapi yang paling unik lagi ada suku Polahi. Suku Polahi itu adalah suku terasing yang ada di Provinsi Gorontalo, di mana suku Polahi tersebut mengasingkan diri pada saat masa penjajahan Belanda karena adanya kerja rodi atau kerja paksa. Jadi mereka tidak mau hidup di selain di hutan. Suku Pulahi itu tidak bersosialisasi dengan orang-orang di luar ya, Kak? Iya, masyarakat Polahi itu, suku Polahi itu tidak mau eh, bertemu langsung dengan Ramah. masyarakat kota. Kenapa? Atau masyarakat sekitar. Kenapa? Karena mereka masih trauma terkait dengan eh, peristiwa pada masa penjajahan Belanda tersebut. Terima Terima kasih kasih. Kak Valid atas penjelasannya. Oke, teman-teman semua, kita sudah sampai di penghujung acara podcast kita hari ini. Nah, tentunya setiap daerah di Indonesia ini ternyata memiliki kearifan lokalnya masing-masing ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Kak Ruri, Kak Hervinda, Kak Angga, Kak Malsa, dan juga Kak Valid, bahwasanya daerah dari masing-masing kakak ini aja berbeda ya dari segi bahasa, adat istiadat, budaya, makanan gitu. Nah, untuk memperkenalkan budaya daerah tersebut ke masyarakat Indonesia, nah penting untuk kita menggunakan pendekatan yang kreatif dan juga adaptif. Nah, selain memperkenalkan lewat festival budaya, kolaborasi lintas daerah, kita juga bisa memperkenalkan melalui sosial media. Nah, upaya melestarikan dan memperkenalkan budaya daerah ini juga merupakan wujud nyata dari bela negara. Karena dengan menjaga identitas budaya bangsa, kita turut memperkuat jati diri nasional dan juga ketahanan negara. Nah, mungkin sekian dari kami. Saya Teresa Rizka Yunita, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.